pandai berdiam diri. Para pengumpat membuka rahasia, menghina sesama, tak berakal budi. Orang berpendidikan pandai berdiam diri, setia dan penuh kesetiaan. Gubahan Amsal 11 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada di dalam hati saya. Kembali kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh Salomo, Raja Salomo, atau mungkin saja Anda kenal sebagai Nabi Sulaiman. Ternyata pada masa lalu, sesuai dengan latar cerita atau narasi Amsal ini, dalam komunitas masyarakat, interaksi sosial sudah ada. Pada masa Salomo sudah ada orang-orang yang tidak bisa menahan kata-kata, menahan cerita, mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya kepada sesama. Namun dalam kata-kata, dalam ungkapan-ungkapan tersebut, ternyata ada juga yang sifatnya suka menghina sesama, mengumpat, mencela, kata-kata yang menyakitkan, menyakiti pribadi orang lain, dan bersifat merendahkan orang lain. Nah, penyampai Amsal melihat mereka semua sebagai orang yang tak berakal budi. Sebaliknya, ada dalam masyarakat, ada dalam komunitas, pada interaksi, ada orang-orang yang berpendidikan, tapi mereka pandai berdiam diri, setia dan penuh kesetiaan. Bukan berarti mereka tidak bereaksi terhadap apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Namun mereka menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan kata, mengungkapkan orasi dan narasi. Dan biasanya apa yang mereka sampaikan itu bersifat solusi, jalan keluar, dan membangun sesama, memberi semangat, membuat seseorang tetap kokoh, teguh, kuat. Dan itu terus-menerus mereka lakukan dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, kalau kita hantar ke dalam hidup kekinian kita, dua model orang yang menyampaikan orasi dan narasi tersebut ada. Ada yang suka menghina, merendahkan, mencari celah untuk memukul orang lain. Ya, tidak ada kata-kata yang membangun, hanya mengungkapkan hinaan, umpatan, dan penistaan. Sebaliknya kita juga bisa melihat banyak orang di sekitar kita, walaupun sekolahnya pas-pasan, tapi dia punya wawasan yang luas, dia menunjukkan diri sebagai orang yang berpendidikan, yang pandai berdiam diri, mengungkapkan pikiran melalui orasi dan narasi yang bersifat membangun, mendidik, mendorong orang lain, membuat orang lain tenang, segar, terbangun semangatnya, dan semua hal yang lain yang positif itu saja.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, Anda dan saya dalam posisi yang mana? Penyampai Absal menyampaikan kepada kita bagaimana melakukan interaksi sosial melalui kata dan kata-kata, melalui ungkapan pikiran, dan tentu saja kita inginkan apa-apa yang keluar dari mulut kita bersifat orasi dan narasi edukasi yang sanggup mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, yang bersifat kata-kata inspirasi bagi orang lain, dan juga mendorong orang lain terbangun motivasinya untuk melakukan hal-hal yang baik untuk hidup dan kehidupan. So, saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan apa yang kita ungkapkan setiap hari kepada anak, keluarga, orang-orang sesi rumah, atau generasi yang muda, bahkan teman-teman di lingkungan kerja kita, lingkungan terbatas kita, atau apapun ketika berada di area publik, sehingga yang muncul dari kita bukan saja senyum, tawa, dan tangan yang ringan untuk menolong orang lain, tapi setiap huruf, kata, dan kata-kata dari hidup kita semuanya bersifat orasi dan narasi edukasi yang dibutuhkan oleh banyak orang, yang mereka gunakan juga untuk membangun, memberi nasihat kepada orang lain. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Allah, Allah kami, jadikan kami sebagai orang-orang yang punya berpendidikan, berwawasan, berpengetahuan, yang mampu memberi nasihat, menolong, membimbing, dan mendampingi orang lain untuk mereka kuat dan kokoh menghadapi hidup dan kehidupan. Amin.